Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Azza Auzia Winardi dengan NIM 220603110040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis total kolesterol menggunakan fotometer. Di sini saya akan menjelaskan hal tersebut untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kimia klinis dan forensik. Baik, selanjutnya adapun yang akan saya bahas nanti, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yakni latar belakang. Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dan kasusnya terus meningkat di setiap tahunnya. Kadar kolesterol total yang tinggi menjadi salah satu faktor risiko yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Pemeriksaan kolesterol sangatlah penting untuk diagnosis dan pemantauan penyakit hipertensi. Di laboratorium klinik, analisis kolesterol umumnya menggunakan fotometer karena memiliki akurasi dan presisi yang tinggi dibanding alat POCT. Perbedaan alat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan, sehingga perlu penelitian untuk mengetahui perbandingan hasil dan keakuratan alat fotometer dalam pemeriksaan kolesterol. Next, tinjauan pustaka. Adapun kadar normal kolesterol dalam darah berkisar antara 150 hingga 200 mg per dl. Hiperkolesterolemia adalah kelebihan kolesterol dalam jaringan yang terjadi akibat adanya penumpukan kolesterol sehingga kadar kolesterol plasma melebihi kondisi normal. Kadar kolesterol pada orang dewasa dinyatakan tinggi apabila mencapai nilai lebih dari 240 mg per dl. Sedangkan pada anak-anak dan remaja, nilai kolesterol total yang mencapai 200 mg per dl atau lebih sudah dinyatakan tinggi. Sedangkan hipokolesterolemia adalah kolesterol di bawah normal, umumnya tidak menimbulkan masalah pada kesehatan, hanya saja menimbulkan seperti depresi. Next, penyakit yang ditimbulkan akibat kadar kolesterol yang tinggi yaitu antara lain yang pertama aterosklerosis, dan yang kedua ada hipertensi, yang ketiga ada stroke, yang keempat ada obesitas, dan yang terakhir adalah jantung koroner. Adapun teori terdahulu menurut teori terdahulu, di sini terdapat perbandingan antara kedua metode, yaitu metode fotometri dan POCT. Di sini di sumbu X-nya itu adalah metodenya, dan di sumbu Y-nya adalah kadar kolesterol yang mana satuannya adalah miligram per dl. Di sini dijelaskan bahwa ketika diukur menggunakan alat fotometri, dia kadarnya kolesterol totalnya adalah 176,7, sedangkan kolesterol total yang diukur menggunakan metode POCT yaitu kadar kolesterol totalnya adalah 175 mg per dl. Ini menurut teori dari Kurniati.
2023 yang mana membandingkan kadar kolesterol darah kapiler metode POCT dengan serum metode TLM, Poltekkes Banten. Nah, selanjutnya teori terdahulu yang kedua, yaitu menurut Setiawan tahun 2022. Di sini juga melakukan perbandingan metode fotometri dengan metode POCT terhadap kolesterol total. Nah, di sini terlihat bahwa pengukuran dengan metode fotometri itu kadar kolesterol totalnya yaitu sekitar 215 mg per dl. Sedangkan metode yang diukur menggunakan POCT itu sekitar 233 mg per dl. Next, metodologi. Di sini metodologi terdiri dari bahan, alat, dan analisa data. Pada bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel darah kapiler dan darah vena dari responden pasien hipertensi yang memenuhi kriteria inklusi sampel. Dan ada reagen CODPAP, kemudian Aquades, dan larutan standar kolesterol total. Dan alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah tes strip, pemeriksaan kolesterol, autoklik, jarum lancet, alat fotometer, Mindray BA88A, tabung reaksi, pipet ukur 1 mili, mikropipet, dan mikrotip. Analisis data pada percobaan kali ini yaitu menggunakan uji normalitas data dari Kolmogorov Smirnov, uji homogenitas dari Lavene, dan uji independen t-test. Tahap yang pertama yaitu preparasi sampel. Sampel darah lengkap dari darah vena kemudian disentrifus untuk mendapatkan serum yang akan dipakai pada pemeriksaan kolesterol metode CODPAP. Darah lengkap dari pembuluh darah kapiler yang keluar setelah ditusuk dengan autoklik ditempelkan ke tes strip, kemudian kadar kolesterol total ditentukan dengan alat fotometer. Jadi pada tahapan ini kita harus mengambil sampel darahnya terlebih dahulu dengan cara disentrifus, kemudian baru kita akan lakukan uji di laboratorium menggunakan alat fotometer. Nah, untuk pengujiannya di laboratorium setelah preparasi sampel yaitu kita siapkan terlebih dahulu tabung reaksinya, kemudian kita masukkan 10 mikroliter sampel dalam bentuk serum ke dalam tabung yang pertama, tabung reaksi pertama. Kemudian selanjutnya kita masukkan 10 mikroliter ke dalam tabung yang kedua. Lalu kita juga masukkan 10 mikroliter Aquades ke dalam tabung yang ketiga. Kemudian yang kelima kita masukkan 1 mili RGT ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian diinkubasi pada suhu ruangan 37 derajat Celcius selama 5 menit. Dan tahapan yang terakhir yaitu diukur absorbansi masing-masing tabung menggunakan alat fotometer. Next, pembahasan. Adapun prinsip pengukuran kolesterol menggunakan metode fotometri CODPAP yaitu reaksi enzimatik dan pembentukan warna. Prinsip pemeriksaan kolesterol total serum menggunakan metode kolesterol oksidase para amino antipirin atau CODPAP yaitu kolesterol ester dipecah menjadi kolesterol dan asam lemak bebas oleh enzim kolesterol esterase. Kolesterol yang terbentuk kemudian diubah menjadi kolesten 4,1,3 dan hidrogen peroksida oleh enzim kolesterol oksidase. Hidrogen peroksida yang dibentuk oleh kolesterol peroksidase dengan fenol dan 4 amino antipirin membentuk quinoneamine pewarna merah muda. Nah, bertambahnya intensitas warna itu berbanding lurus dengan konsentrasi kolesterol dan dideteksi oleh alat dan diubah menjadi data dalam bentuk angka yang mana akan diinterpretasikan sebagai kadar kolesterol total. Adapun mekanisme reaksi yang terjadi saat
pengujian kadar kolesterol total menggunakan fotometer sebagai berikut. Oke. Jadi di sini reaksi yang terjadi adalah reaksi enzimatis, yang mana bisa diamati dengan terjadinya perubahan warna. Next, adapun data kontrol dari kolesterol total adalah sebagai berikut. Yang mana di sumbu X-nya merupakan kontrol, kemudian di sumbu Y-nya adalah standar deviasi. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan kontrol serum untuk kolesterol total yang mana dibaca menggunakan fotometer itu masuk dalam range kurang lebih 1 SD. Setelah kontrol serum memenuhi persyaratan, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar kolesterol total serum menggunakan metode CODPAP dengan variasi waktu inkubasi. Kemudian dibaca dengan alat fotometer. Nah, adapun hasil dari analisis data, yaitu di sini kita bisa melihat bahwa di sini terdapat 4 sampel, yaitu sampel A, B, dan C, dan D. Di sini kita akan mencari pengaruh dari waktu inkubasi terhadap kadar kolesterol total. Di sini kita bisa lihat waktu inkubasi yang kita pergunakan yaitu variasinya ada 10 menit, 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, dan yang terakhir adalah 150 menit. Di sini kita bisa melihat bahwa semakin lama waktu inkubasi ternyata menurunkan kadar kolesterol total. Seperti halnya bisa kita lihat pada satu sampel, yaitu di sampel A. Di sini pada waktu 10 menit itu kadar kolesterol totalnya adalah 197,25 mg per dl. Kemudian kita bisa lihat di ujung yang paling kanan ini, yang mana waktu inkubasinya adalah 150 menit, maka kadar kolesterol total serumnya yaitu sebesar 138,35 mg per dl. Sehingga kita bisa lihat ya bahwa grafiknya ketika dari 10 menit hingga 150 menit ternyata akan menurun seperti itu. Hal ini terjadi karena pengaruhnya waktu inkubasi. Karena ketidakstabilan dari warna quinonemin, yang mana terjadi ketidakstabilan quinonemin dapat menyebabkan memudarnya warna larutan yang dapat disebabkan karena terjadinya oksidasi oleh udara, kemudian pengaruh keasaman dan suhu. Dalam reaksi enzimatis kolesterol, terdapat hidrogen peroksida bersama dengan fenol dan 4 amino antipirin yang membentuk quinonemin berwarna merah muda. Hidrogen peroksida mempunyai sifat yang dapat memberikan suasana asam pada reaksi. Dengan adanya keasaman tersebut dapat menjadi salah satu penyebab dari ketidakstabilan warna quinonemin karena ketika larutan asam dibiarkan terlalu lama, maka akan menyebabkan terjadinya oksidasi oleh udara sehingga warna quinonemin akan semakin memudar, di mana ketika dilakukan pengukuran dengan fotometer, absorbensi sampel akan menurun sehingga kadar kolesterol total serum juga akan menurun. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, analisis kolesterol total dengan fotometer dapat dinyatakan secara cepat dan sangatlah akurat dibandingkan metode yang lain. Kemudian yang kedua yaitu hasil menunjukkan sebagian sampel dalam batas normal sebagian tinggi. Kemudian yang ketiga, fotometer efektif digunakan di laboratorium klinik. Dan yang terakhir, kadar kolesterol tinggi beresiko menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Berikut adalah daftar rujukan yang saya gunakan pada pembuatan presentasi kali ini. Baik,
Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.